Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pagi hari ini pertemuan yang selanjutnya ya. Nanti saya minta bantu diingatkan ya, kalau kemarin mungkin yang saya share materinya sudah. Oke, yang pertama saya share screen dulu. Oke. Untuk ini sudah belum kemarin? Isu terkini permasalahan reproduksi. Lupa? Sudah belum kemarin? Belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Jika belum saya langsung Bu. lanjutkan saja ya. Oke, ini adalah isu terkini permasalahan kesehatan reproduksi. Kira-kira ada yang tahu apa yang di saat ini isunya tentang kesehatan reproduksi? Yuk, silakan berpendapat. Ada yang tahu tentang isu terkini? Ada yang tahu? Baik ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang reproduksi ya. Jadi reproduksi itu artinya mengulang atau menghasilkan yang di sini atau melanjutkan, yang dimaksud di sini adalah keturunan ya. Jadi terdapat sistem, fungsi, dan proses reproduksi seperti itu. Jadi yang pertama sebelum kita membahas tentang isu, kita membahas tentang apa sih sebenarnya reproduksi itu ya. Jadi kalau reproduksi itu kan kembali ya, atau kembali atau mengulang. Nah, kemudian reproduksi ya, di sini adalah menghasilkan seperti itu ya. Jadi di sini tidak hanya mengulang, menghasilkan, melanjutkan, terutama fokusnya di sini adalah keturunan ya, tapi di sini ada suatu sistem, ada suatu fungsi dan proses reproduksi. Artinya dalam proses menghasilkan atau melanjutkan, terutama di sini keturunan, jika tidak ada sistem, jika fungsi-fungsinya itu tidak berjalan dengan semestinya atau ada kelainan, kira-kira juga akan bermasalah ya, artinya tidak akan menghasilkan suatu reproduksi seperti itu. Nah, bukan mungkin menghasilkan, tapi juga bisa artinya ada permasalahan seperti itu. Maka kesehatan reproduksi ya di situ jadi harus ada jika menghasilkan atau melanjutkan sesuatu untuk ini maksudnya adalah menghasilkan keturunan, tentunya keturunan yang sehat, yang bagus, tentunya juga harus diawali dengan reproduksi atau organ reproduksi yang sehat juga seperti itu ya. Jadi kondisi sehat sejahtera. Jadi dari di sini tidak hanya sehat, yang dikatakan sehat itu juga sejahtera. Maksudnya secara psikologis itu pun juga tidak ada gangguan seperti itu. Karena secara psikologis juga bisa mengakibatkan gangguan terhadap fungsi atau sistem reproduksi. Jadi bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan, tetapi juga menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang terkait dengan situasi sosial, budaya, dan kebijakan. Jadi di situ tidak hanya secara fisiologisnya, tetapi juga manusia itu kan berada di suatu lingkungan ya di situ. Nah, di lingkungan di situ ada lingkungan sosial, ada budaya seperti itu sehingga semuanya itu akan mempengaruhi. Contohnya kalau dikaitkan dengan isu-isunya artinya masih ada mitos, masih ada kepercayaan budaya bahwa mungkin jika seorang wanita sudah menstruasi itu harus segera menikah dan biasanya dijodohkan seperti itu. Nah, kalau di dalam kesehatan reproduksi kita lihat ya, usia menstruasi itu memang kadang SD, SMP itu udah mens ya. Nah, artinya sudah mens itu apa sih? Berarti dia bisa hamil seperti itu ya. Jadi secara fungsi organ reproduksinya itu sudah bisa untuk hamil seperti itu ya. Tapi siap apa belum seperti itu. Jadi sistemnya ternyata sistem organ reproduksinya tuh belum siap karena perkembangan reproduksinya belum matang seperti itu karena memang masih awal. Sehingga kita mengenal yang disebut usia reproduksi antara usia 20 tahun sampai 35 seperti itu. Jadi meskipun sudah menstruasi
yang bagus secara reproduksi yang dia itu sudah siap hamil, siap ya menjadi ibu secara psikologis, menjadi orang tua itu adalah usia 20 tahun. Nah, kadang mungkin kalau keterkaitan dengan sosial atau budaya itu mungkin yang penting sudah tidak melihat misalkan dia masih usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Nah, secara organ reproduksinya dia belum siap, mungkin secara psikologisnya pun juga belum siap. Nah, jika belum siap pasti tentunya akan timbul suatu permasalahan seperti itu ya. Nah, itu kan terkait dengan mitos sosial dan budaya. Kalau terkait dengan lingkungan, misalkan pergaulan bebas seperti itu ya. Nah, juga misalkan kehamilan yang tidak diinginkan, nah isu-isunya. Selain itu juga misalkan terjadi kekerasan seksual, pemerkosaan, sehingga terjadi kehamilan. Nah, seperti itu ya mungkin isu-isu yang saat ini sedang tren ya, kalau isu keterkaitan dengan reproduksi ya, seperti itu. Jadi sekarang justru mungkin bukan maraknya ya, banyak 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 kasus, apa namanya, kejahatan seksual, kemudian kasus-kasus penyimpangan seksual, seperti itu ya. Bahkan, juga tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual itu juga tidak dialami anak-anak di bawah usia, bahkan anak-anak kecil ya, masih balita, seperti itu. Kemudian juga trennya yang sekarang untuk kekerasan seksual ya, sering ya kita mendengar kasus-kasus, pembunuhan terkait pastinya apa, kaitannya dengan seksualitas seperti itu dan itu ada hubungannya dengan reproduksi juga ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ruang lingkup kesehatan reproduksi dan seksual, nah di sini ada perkembangan manusia. Yang pertama itu adalah pertumbuhan fisik, yaitu ada tentunya organ reproduksi. Nah, organ reproduksi tentunya harus ada perawatan ya, perawatan organ reproduksi. Kemudian ada perkembangan emosi, ada pubertas. Nah, mulai menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah, kemudian kehamilan. Nah, bagaimana cara mencegah kehamilan? Salah satunya alat kontrasepsi. Nah, jika tidak menggunakan alat kontrasepsi, jika kehamilan itu tidak diinginkan, bisa terjadi aborsi. Nah, kemudian selanjutnya adalah seksualitas. Nah, ada mitos seksual. Jadi mengelola dorongan seksual, perilaku dan orientasi seksual, norma dan sistem sosial berkaitan dengan seksualitas. Nah, di situ juga ada seksualitas itu juga ada kelainan-kelainan ya, kelainan seksual ya. Mungkin misalkan contoh-contohnya biasanya ya, kejadian kekerasan seksual yang terjadi ya memang kekerasan seksual itu merupakan suatu masalah ya. Tapi kita akan lihat dia lebih ke siapa yang menjadi korban. Kalau menjadi korban itu anak-anak, biasanya pasti itu yang melakukan akan terjadi kelainan seperti itu ya. Ya entah kelainan yang pastinya ada suatu berapa persen itu kelainan. Karena jika tidak kelainan orang pasti berpikir anak-anak ya nggak mungkin saya melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak atau kalau enggak dia ada kelainan tidak bisa apa ya, ini tadi, perkembangan emosinya ya, dia tidak bisa mengontrol seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa mengontrol perkembangan emosionalnya terkait, seksual, sehingga dia tidak melihat, siapa yang menjadi sasarannya, yang penting dia bisa melampiaskan. Jadi intinya yang ada, entah anak, entah siapa, siapapun yang ada seperti itu. Ada juga dia yang maunya orientasinya ke anak-anak, seperti itu. Jadi rata-rata ada gangguan ya seperti itu ya. Kalau nggak ada gangguan ya mungkin ya misalkan seseorang yang benar-benar ingin sekali tanpa melakukan tindakan kekerasan. Artinya ya bisa mungkin ya bukan contoh yang bagus ya artinya misalkan ke lokalisasi atau apa sehingga dia tidak merugikan orang lain. Kalau dilokalisasi kan memang tidak merugikan karena mereka menjual ya. Tapi ternyata kalau isu-isunya yang ada kasus yang kemarin ada itu kita mendengar ya kasus di Pare ya itu, ternyata memang sebenarnya masalahnya terkait finansial ya. Jadi, keuangan, nah seperti itu. Dia tidak mau kalau dari beritanya, dia sampai melakukan pembunuhan bukan nggak tahu ya kalau secara detailnya, apa karena tidak puas atau seperti apa, tapi yang Bu Irma dengar dari berita, tarif ya dia tidak mau membayar tarif atau seperti apa. Pastinya di situ kan ada kesepakatan. Kalau kemarin saya mendengar Bu Irma tarifnya 500 ya, seperti itu. Nah, mungkin dengan tarif 500 itu kan kedua ya, kasus pembunuhan itu kan yang kedua ya. Berarti kalau yang pertama kan sebenarnya nggak ada masalah ya, 500 nggak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin
tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk suatu isu. Kalau kita telusuri masalahnya apa? Apakah dia karena gangguan gangguan seksualitas atau permasalahan seksualitas? Kan tidak, kalau kita melihat di situ bukan karena gangguan ya memang dia ada keinginan untuk melakukan seksual, tapi dia tidak, sebenarnya dia sudah bagus, tidak sasarannya tidak ke anak, tidak melakukan pemerkosaan seperti itu ya. Dia sudah bagus, dia sudah open BO ya seperti itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga dia melakukan suatu kekerasan ya, tapi dengan pembunuhan yang mendasari adalah apa? Uang, finansial. Tapi kalau diruntut seperti itu kan pastinya juga ada dorongan seksual. Jadi kalau orang itu bisa menahan, bisa apa, artinya kan ya mungkin dia menikah, punya istri. Berarti kan sebenarnya ada permasalahan seperti itu ya. Oke. Jadi kemudian selanjutnya kesehatan reproduksi dan isu kesehatan terkait gizi. Nah, ini juga gizi ya. Kalau kita mengenal siklus kehidupan wanita ya, itu mulai dari pas wanita usia subur, kemudian pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, kemudian kehamilan, kemudian anak, bayi, kemudian dia sampai lansia, semuanya yang selalu ada itu gizi. Makanya gizi itu sangat berpengaruh dalam siklus kehidupan wanita. Contohnya, misalkan di remaja, gizinya kurang. Nah, mungkin dia keterkaitannya kalau perempuan dia akan selalu mengalami anemia seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah dari remaja mengalami gizi kurang, kalau dia menikah pun saat hamil pasti tentunya juga akan menderita gizi kurang seperti itu. Jika kehamilan gizi kurang, dia akan berdampak pada perkembangan janin seperti itu. Dan juga kalau persalinan gizinya kurang saat nifas, nah penyembuhan lukanya, luka pos persalinannya entah SC, entah normal juga akan ini ya tidak segera sembuh. Kemudian kalau misalkan gizinya kurang pada anak, bayi dan balita, pertumbuhannya pun juga akan kurang. Seperti itu ya. Kemudian baik lansia pun juga seperti itu ya. Kemudian risiko-risiko reproduksi. Nah, di sini yang dikatakan risiko yang pertama adalah kita tolak ukur kesehatan ya. Tentunya kalau di bagian untuk kebidanan ya, AKI dan AKB ya. Kenapa benar mengatakan kebidanan? Karena AKI itu angka kematian ibu seperti itu. Angka kematian ibu yang dihitung itu kenapa? Adalah angka kematian yang dikarenakan kehamilan, persalinan, dan segala tindakan tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil yang kemudian dia meninggal karena kecelakaan, terus itu biasanya tidak dimasukkan di dalam angka AKI seperti itu. Tidak dicatat dalam angka kematian ibu. Yang dimasuk angka kematian ibu misalkan ibu hamil itu meninggal karena kehamilan, karena kan mungkin karena kehamilannya karena preeklamsi, karena perdarahan, nah itu baru. Atau kalau meninggal karena persalinan itu baru dimasukkan dicatat sebagai angka kematian ibu. Nah, jika angka kematian ibu itu karena faktor lain, kecelakaan, meninggal karena bunuh diri mungkin, karena penyakit-penyakit yang lain yang tidak keterkaitan dengan kesehatan ibu dan anak biasanya tidak dicatat dalam AG ya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada AKB, angka kelahiran balita seperti itu ya. Karena kalau di kesehatan masyarakat memang fokusnya lebih luas ya, tidak hanya fokus ke ibu dan anak, tetapi fokusnya juga ke semua lapisan masyarakat ya, keluarga ya seperti itu. Nah, kemudian di sini balita ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, HIV atau AIDS, kemudian atau AIDS ya, kemudian infeksi menular seksual, kemudian nafsa. Tapi semua ini mengandung resiko ya, seperti itu. Kemudian pengembangan diri, body image, manajemen konflik dan stres. Nah, sekarang kita kembali kalau kita berbicara manajemen konflik dan stres, setiap orang nggak akan ada yang tidak pernah merasakan stres dan konflik. Pasti semuanya akan pernah mengalami ya. Nah, seringnya itu mungkin setiap orang berbeda. Nah, makanya itu kembali, orang yang dikatakan manajemen konflik dan stresnya itu manajemen coping ya, itu setiap orang berbeda. Ada seseorang yang menanggapi itu biasa aja gitu ya. Jadi ada yang masalahnya sama, ada yang menanggapi misalkan Mbak Melsya sama Mas Ongki atau Mbak Nufiatun atau Mas Redimtus itu. Masalahnya sama misalkan. Misalkan mendadak tiba-tiba harus ada ujian akhir semester seperti itu. Menanggapinya beda. Manajemen stresnya berbeda. Ada yang
santai, ada yang sudah panik. Nah, itu berbeda. Nah, itu apa yang melatar belakangi semua itu? Tentunya ada yang melatar belakangi ya, seperti itu. Jadi kemudian harus ada manajemen konflik dan stres. Jika seseorang mengalami stres, harus bisa segera memanajemen konflik itu. Nah, kemudian segera mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Yang dimaksud bertanggung jawab itu artinya apa? Tidak menimbulkan masalah baru seperti itu ya. Jadi mencari akar permasalahan. Kemudian komunikasi, negosiasi, kemudian asertif ya. Jadi itu adalah misalkan kalau ini keterkaitannya biasanya pengembangan diri ini kalau memasuki usia remaja, dia akan mulai menstruasi seperti itu. Nah, kemudian dia akan mulai terpengaruh dengan lingkungan, bagaimana teman-temannya, pengaruh rokok, kemudian pengaruh pergaulan bebas. Nah, jika sampai itu terjadi, nah bagaimana memanajemen konflik atau stresnya seperti itu. Pasti juga ada keluarga, teman, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah hubungan kesehatan reproduksi dan sistem budaya, sosial budaya. Di sini juga ada hak-hak reproduksi, ada gender dan kekerasan berbasis gender ya. Kekerasan dalam rumah tangga ya, kekerasan terhadap perempuan, kemudian pernikahan dini seperti itu. Nah, pernikahan dini tadi juga keterkaitannya dengan budaya ya tadi ya, budaya atau kalau enggak ya memang pernikahan itu by accident seperti itu. Oke. Kemudian gambaran siklus hidup reproduksi yang pertama di sini ada sebenarnya startnya di sini ada yang bayi dan anak ya, tapi di sini ya startnya kayak terbalik ya di sini ya. Memang ini akhirnya usia tua ya, endingnya itu usia kalau sudah tua, usia tua ya. Karena kita berbicara dulu bayi dan anak. Bayi dan anak itu harus mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian tumbuh kembangnya harus diberikan gizi yang seimbang, kemudian imunisasi, kemudian juga pencegahan dan penanggulangan kekerasan ya. Apakah Bu, bayi dan anak apa juga mendapatkan kekerasan? Ya ada, misalkan orang tuanya broken home, orang tua yang banyak ya, kita juga ada isu-isu yang terkini terkaitan bayi dan anak. Ada yang kemarin seorang ibu membunuh bayi anaknya ya, supaya apa? Supaya anaknya tidak merasakan penderitaan. Nah, itu kan bayi anaknya sudah mendapatkan kekerasan dan kasus-kasus terhadap kekerasan seksual pada anak juga banyak. Kemudian sering ya kemarin kasus-kasus kekerasan pada anak itu tidak hanya seksual juga, tetapi juga justru orang tuanya yang melakukan kekerasan. Anak dieksploitasi, kemudian diminta untuk apa ya, sering ya kita lihat ya, kalau tidak salah dulu ada di TikTok atau mana ya, yang anak itu diminta untuk mengemis ya, kemudian dia dipantau, dan dia karena nggak mendapat dipukuli seperti itu ya, yang mengambil videonya itu sembunyi-sembunyi dari mobil seperti itu ya. Kemudian pendidikan dan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan biasanya cenderung ya, kalau dari zaman dulu mungkin bahkan sampai sekarang itu kalau laki-laki ya mohon maaf yang kalau ada di sini laki-laki kira-kira coba bisa bercerita enggak orang tuanya itu memberikan perlakuan berbeda enggak? Misalkan kalau anak laki-laki itu porsinya harus lebih banyak, anak laki-laki harus dulu. Ada enggak yang memperlakukan seperti itu? Nah, ini kebetulan di sini kan ada laki-laki dan perempuan bisa bercerita. Masih merasa enggak kalau orang tua itu secara gender itu masih membedakan, bukan membedakan ya, artinya ya karena pengaruh sosial dan budaya masih ada perlakuan yang berbeda enggak? Maksudnya bukan perlakuan kasih sayang ya di sini. Tentunya kalau orang tua itu kasih sayang pada anaknya sama, tapi secara tidak langsung perlakuan, oh ini untuk kakaknya lebih banyak, untuk kira-kira ada enggak? Kasih ada enggak di keluarga? Merasakan enggak? Ayo, boleh berpendapat? Ada enggak? Halo, ini Ada, Bu. ada ya? Bisa kasih contoh? Contohnya yang perbedaan, bukan perbedaan kasih sayang ya, artinya kita berbicara ini tadi eh, kesempatan ya, maksudnya misalkan kalau kakak laki-laki harus duluan atau apa, mungkin bisa bercerita. Yang tadi ada mana? Nggak bisa diungkapkan. Bisa, Bu. Coba. Oh, baik, terima kasih, Bu. Seperti kalau yang saya alami itu, Bu, dalam hal bekerja kan kita
di sana kebanyakan bertani dan biasanya pergi ke kebun untuk apa ya, gembala sapi lah gitu ya Bu. Jadi eh, kalau pergi bekerja pulang tidak tidur dan terlambat gembala sapi itu pasti dipukul. Kalau cewek tidak tidak dipukul, kan kerjanya cuma di rumah palingan dimarahin saja. Kalau kita pasti laki-laki dipukul, katanya harus bekerja keras begitu. Mungkin itu yang saya rasakan. Gitu ya, baik ya. Jadi memang tetap ada ya mungkin sampai sekarang. Ya memang sih ada itu memang memang sesuatu yang normal karena secara fisik. Nah, karena mereka mungkin orang tua melihatnya itu kalau laki-laki fisiknya itu lebih kuat daripada perempuan ya, seperti itu ya. Itu yang menjadi dasar ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada perbedaan ya seperti itu. Karena ya misalkan contohnya dalam kalau hal fisik memang iya, tapi mungkin juga ada hal-hal yang sebenarnya itu antara laki-laki itu sebenarnya sama. Wanita juga bisa melakukan, laki-laki juga bisa, tapi kadang karena gender itu berbeda seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat pilot, pekerjaan pilot kayak gitu ya, lebih banyak laki-laki ya kan, seperti itu. Bidan banyak perempuan seperti itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan itu yang selalu laki-laki, padahal sebenarnya sebenarnya perempuan juga bisa seperti itu. Contohnya kalau bidan, padahal dokter spesialis objin aja rata-rata banyak cowok. Tapi kenapa bidan kok banyak perempuan? Karena memang definisi bidan itu seorang perempuan. Contohnya begitu ya. Oke. Ini banyak hal lain ya contoh-contohnya. Nah, kemudian di sini ada proses apa namanya bayi dan anak, kemudian dia remaja ya, dan remaja di sini harus ada gizi juga seimbang yang selalu ada itu gizi seperti itu, informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa, perkawinan pada usia yang wajar, pendidikan, peningkatan keterampilan, peningkatan penghargaan diri, peningkatan terhadap godaan dan ancaman. Jadi kalau remaja itu dia lebih cenderung harus ini ya aktualisasi ya, artinya dia siapa yang role modelnya itu harus kuat, artinya role model di juga harus positif ya. Biasanya kalau remaja itu kalau dia sudah apa ya kagum ya, mempunyai idola, siapa yang diidolakan itu, dia cenderung semuanya seperti idolanya, mulai dari tingkah laku, semuanya itu akan cenderung ke idolanya seperti itu. Siapa yang disukai seperti itu ya. Kemudian dia juga cenderung dia meniru seperti itu. Saat remaja ini peran orang tua itu sangat penting ya, terutama dalam pendidikannya, pendidikan dan pergaulannya, sehingga remaja ini akan dilewati dengan bagus, artinya tidak sampai terjadi permasalahan ya, seperti nafsa, kemudian seperti pergaulan bebas, seperti itu. Nah, kemudian setelah remaja akan melewati usia subur. Nah, usia subur sebenarnya sebelum remaja ini juga sudah, kalau dia dikatakan sudah menstruasi, sebenarnya dia sudah masuk usia subur seperti itu. Tapi usia subur yang bagus itu adalah yang untuk hamil itu adalah 20 sampai 35 tahun seperti itu. Kenapa kok tidak lebih dari 35 tahun? Satu, secara fisiologi organ reproduksinya itu sudah siap. Yang kedua, kalau terlalu muda, organ reproduksinya juga belum matang, belum siap meskipun dia sudah bisa hamil, tapi organ reproduksinya itu belum sempurna, belum siap. Kemudian secara psikologis. Kemudian kalau lebih dari 35 tahun apa? Itu tadi kembali ke organ reproduksi juga. Bu, tapi kan ada dia hamil anak kedua, anak ketiga. Nah, itu enggak masalah ya. Artinya pertama hamil ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau lebih dari 35 itu secara psikologisnya juga sudah siap. Selain itu, jika kehamilan di lebih dari usia 35, rata-rata akan penyakit degeneratif itu mulai muncul. Ya meskipun ada sih contohnya kayak hipertensi, kemudian bukan hipertensi, diabetes mellitus seperti itu, usia-usia misalkan lebih dari 35, 40, 50, intinya sebelum menstruasi ya. Nah, jika dia juga sudah mengalami penyakit tersebut ditambah dia hamil, akan memperberat keadaan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada usia usia subur ya. Di sini adalah jika dia nanti menikah di usia subur,
pernikahan juga di usia yang subur, kehamilan dan persalinannya itu aman. Pencegahan kecacatan dan kematian akibat kehamilan pada ibu dan bayi juga akan lebih kecil ya risikonya. Kemudian menjaga jarak kelahiran dan jumlah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi, mencegah terhadap penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas, pencegahan dan penanggulangan masalah aborsi secara rasional, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim, kemudian pencegahan dan penanganan infertilitas. Nah, kemudian di usia subur ini jika dia menikah akan terjadi kehamilan yang disebut konsepsi. Nah, di sini adalah perlakuan sama terhadap janin laki-laki atau perempuan, pelayanan antenatal, persalinan aman, dan nifas, serta pelayanan bayi baru lahir ya. Jadi mulai dari kehamilan, terjadi kehamilan, sampai persalinan, sampai nifas, itu akan dipantau seperti itu. Nah, kemudian setelah bayi dan anak, remaja, usia subur, kemudian memasuki usia tua, seperti itu ya. Jadi di sini perhatian dan problem menoandropause. Perhatian pada penyakit terutama degeneratif ya, termasuk rabun, gangguan morbilitas, osteoporosis, kemudian deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat, seperti itu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ini adalah isu penting utama kesehatan reproduksi Indonesia di angka kematian ibu ya. Ternyata angka kematiannya itu dulu sangat tinggi ya, kemudian dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara lain. Nah, kenapa sebenarnya kenapa AKI di Indonesia itu masih tinggi? Karena salah satunya adalah kita lihat ya, Burma, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, mereka itu rata-rata negara yang maju ya. Nah, kenapa Indonesia ini masih negara berkembang seperti itu? Nah, kalau definisinya negara berkembang itu secara pendapatan penduduk ya, kalau tadi kita berbicara dengan gizi yang selalu ada itu gizi keterkaitannya nutrisi. Nah, kita kalau berbicara di negara berkembang seperti itu, rata-rata pendapatan masyarakatnya atau pendapatan penduduknya adalah menengah ke bawah. Nah, bisa ditarik kesimpulan ya, kalau menengah ke bawah itu kenapa? Menengah ke bawah itu karena apa? Berarti sebagian besar masyarakatnya secara ekonomi masih kurang. Sehingga kalau secara ekonomi masih kurang, tentunya dikaitkan dengan pendapatan, pendapatan dikaitkan dengan nutrisi atau gizi. Sehingga itu tadi, jika terjadi permasalahan gizi, otomatis akan mempengaruhi siklus kehidupan. Nah, jika terpengaruh akan terjadi angka kesakitannya tinggi. Jika angka kesakitan tinggi, angka kematiannya pun juga tinggi. Betul tidak? Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan sistem di negara berkembang dan di negara maju, jika negara yang sudah maju, pemerintah itu sistemnya sudah bagus. Artinya begini, sistem yang sudah bagus. Kalau di negara kita kan yang masih gratis itu digratiskan itu kan BPJS ya, ada BPJS, jam kesda ya, pendidikan dan kesehatan itu gratis seperti itu. Gratis aja juga ada yang nggak mau ya, ada yang nggak mau periksa. Nah, tapi kalau di negara maju, pemerintah itu sudah menggratiskan screening ya. Sudah menggratiskan screening itu artinya masyarakatnya diwajibkan untuk check up 6 bulan sekali, entah sistemnya 6 bulan atau 1 bulan atau satu tahun sekali, pasti ada sistemnya berbeda ya. Tapi intinya pemerintah itu sudah mewajibkan untuk masyarakatnya itu screening. Nah, jadi di negara maju rata-rata mereka berobat itu jarang. Rata-rata mereka itu di sana itu yang ada itu lab puskesmas seperti itu, rumah sakit itu jarang. Kebalikan di kita ya, rumah sakitnya banyak, labnya sedikit seperti itu. Karena di negara yang maju, dia akan cenderung ke screening. Jadi dengan adanya screening kan mendeteksi. Contohnya misalkan pemerintah di sana sudah wajib bahwa 6 bulan sekali masyarakatnya harus check up. Nah, dan sudah gratis seperti itu. Nah, dengan check up itu akan diketahui penyakitnya apa. Sehingga jika diketahui awal, ada pencegahan seperti itu. Pengobatannya pun juga semakin awal. Maka di negara maju pun angka kesakitannya rendah. Jika angka kesakitannya rendah, maka angka kematiannya pun juga rendah kan, seperti itu. Nah, kemudian itu dari sistem kebijakan tentang pendidikan, kesehatan ya. Kalau di Indonesia kan rata-rata orang suruh datang ke petugas kesehatan itu keadaannya sudah parah seperti itu ya, sehingga nggak tertolong.
terlambat ya, kita kenal terlambat mengetahui, terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapatkan pertolongan, terlambat merujuk seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan sistem di negara maju dan negara berkembang, kalau di negara maju itu pemerintah sudah memetakan, pernah main game yang kayak Let's Farm, kayak mengelola mana ternak, mana pemukiman penduduk, mana pemukiman industri. Nah, di negara maju sudah dipetakan. Di kota itu mana daerah untuk industri, mana daerah untuk pemukiman penduduk. Jadi artinya kenapa? Makanya di negara maju itu kita lihat ya, kalau ke kota mau ke apa ya, misalkan ke daerah pabrik, nggak ada mereka bisa pakai mobil pribadi masuk, nggak ada. Karena di situ nggak ada perumahan, nggak ada rumah tempat tinggal. Di situ hanya industri saja. Jadi mereka yaitu tadi kalau mau jalan ke kota nggak ada mengurangi polusi seperti itu. Pemerintah sudah menyediakan entah kereta, entah apa ya, atau mungkin jalan kaki yang kita lihat di Jepang atau di mana atau di Australia atau dimanapun ke kota rata-rata mereka jalan kaki seperti itu ya. Jadi mereka kalau punya kendaraan mungkin diparkir di luar atau bahkan dibatasi untuk kendaraannya, bahkan disediakan seperti itu ya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat terbebas dari polusi udara ya. Ya polusi udara pabrik seperti itu. Jadi penduduknya sudah ada di suatu tempat yang bersih lingkungannya. Tapi di situ fasilitas juga tetap ada seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mereka sudah jauh dari pabrik, otomatis kalau misalkan dia tidak akan terkontaminasi seperti itu ya. Kemudian K3-nya di industri itu tadi juga sudah bagus seperti itu. Menjamin bahwa pekerjaan itu tidak akan mengakibatkan dia cedera seperti itu ya. Jika terjadi itu dapat asuransinya tinggi sekali. Kenapa tinggi? Karena sistemnya sudah bagus. Pabrik itu mulai dari karyawannya sudah nggak akan ada karyawan itu meninggal atau sakit karena pekerjaan, nggak ada. Karena K3-nya itu sudah benar-benar diterapkan di negara berkembang, di negara maju. Nah, kemudian juga kita misalkan di ini sudah ekonominya bagus, semuanya bagus, tapi kalau dia tinggalnya di daerah yang dekat pabrik, limbahnya pencemar pabrik itu kan ya tidak ada udara, tapi juga saluran ke tanah ya, artinya air minum. Nah, juga pasti juga akan berpengaruh ya. Makanya di situ memang kesehatan masyarakat memantau itu semua. Masih ingat ya kalau kita terjun ke masyarakat, kita mensurvei rumah penduduk, itu bagaimana pembuangan sampahnya, ventilasinya, punya hewan ternak tidak, kemudian cara pengolahannya sampah seperti apa. Itu tujuannya juga itu ya. Jadi secara secara terintegrasi ya. Ya, artinya jika tempatnya lingkungan bagus, jika ada ibu hamil, ada bayi, ada anak, dia juga akan berpengaruh ya seperti itu. Nah, itu ya sebenarnya kenapa AKI dan AKP di Indonesia itu masih tinggi karena salah satu faktornya adalah negara kita masih negara ber, berkembang, belum negara maju seperti itu. Nah, apa upaya yang harus kita lakukan? Salah satunya yang kita bisa lakukan adalah memberikan edukasi, edukasi kepada masyarakat ya. Dengan masyarakat itu tahu edukasi, tahu tentang pendidikan kesehatan, mau nggak mau bisa mencegah semua itu terjadi, khususnya edukasi tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Oke, nah kemudian ini masih lama ya materinya ya, masih MDGs ya, kalau sekarang sudah SDGs ya, belum diupdate lagi ya, tapi nanti bisa punya gambaran ya, memang tidak tidak seberapa jauh ya kalau Bu Erma melihat antara 2007 MDGs ke SDGs itu memang sebenarnya saat ini sedang SDGs. Tapi kalau kita lihat nanti targetnya, kita belum tahu ya, karena saat SDGs ini negara kita, tidak hanya negara kita, tetapi semua ya seluruh dunia terkena apa? Wabah pandemi COVID-19. Sehingga apa yang ada di dalam target SDGs itu belum tercapai. Mungkin bahkan masih bagus yang MDGs dulu. Karena itu tadi ada pandemi ya. Jadi sudah banyak komitmen internasional ya, yaitu tentang New York ya, World Summit for Children, kemudian kemudian rasionya ya, kematian
angka kematiannya itu 50% ya, sudah menurun menjadi 50%. Kemudian ICPD ya, Kairo ya, kemudian maternal mortality-nya juga sudah menurun 50% ya di tahun 2000 ya, seperti itu ya. Artinya 50%, kita tidak tahu 50% tiap negara kan berbeda, seperti itu. Oke, nah kemudian ini ya kisah-kisah angka kematian bayi ya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya kenapa dia bisa meninggal seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca, kemudian ini nanti terutama fokusnya di sini ya, ahli epidemiologi. Kemudian berpikir linier, ada roadmap ya, roadmap untuk berpikir tentang kematian ya. Jadi ini tadi terkaitannya nanti bisa dibaca dari kisah Aki Nyonya Anah ini, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat, kemudian dibuat berpikir rekonstruksi kematian Nyonya Anah seperti ini. Dari mana seperti itu angka kematiannya seperti itu ya. Oke, kalau bisa memberikan ilustrasi itu ada satu lagi ya ilustrasi ya, sebenarnya bagus itu ya. Kemudian analisa Aki ya. Di sini ada 3 terlambat yang Bu Irma katakan tadi, terlambat mengetahui masalah, kemudian terlambat memutuskan tindakan, terlambat mendapatkan penanganan, kemudian 4 terlalu, ini terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. Sehingga dia bisa menimbulkan aki dan angka kematian ibu. Kemudian fakta gender dalam kesehatan KB dan kesehatan reproduksi ya di sini adalah banyak sekali ya angka-angkanya masih tinggi seperti itu. Nah, kemudian di sini nih kalau lihat itu kayak gimana gitu ya, kayak arah arah cuaca mata angin ya. Dari situ adalah analisa sistemik angka kesehatan ibu dan angka kesehatan ibu ya terutama ya di situ. Di sini ya ada ini kebijakan ya sebenarnya masukannya kebijakan seperti itu. Kemudian ada kerangka pragmatik seperti itu ya, terutama yang berkaitan adalah masukan atau dan proses yaitu pelayanan kesehatan, sumber dayanya, manajemen, kontribusinya, sektor-sektor terkait, kemudian hasilnya adalah keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan, kemudian dia menuju derajat kesehatan. Nah, di sini ada morbiditas, angka kesakitan, kemudian status gizi, kemudian bisa semua tersebut bisa mengakibatkan angka kematian. Nah, terutama di sini adalah status gizi. Nah, kita ingat ya, status dasar indikator derajat kesehatan adalah salah satunya umur harapan hidup ya. Umur harapan hidup itu kalau sekarang itu rata-rata 70 sampai 80 ya. Artinya kalau mereka meninggal di usia 70 sampai 80 tahun itu kalau memang dia tidak karena sakit ya sudah. Karena memang umur harapan hidupnya seperti itu ya. 70 80. Kalau dulu kan mungkin 100 tahun, 90 tahun itu orang masih banyak ya umur 100. Tapi kalau sekarang rata-rata umur seseorang itu 70 sampai 80. Seperti jika mereka meninggal tapi bukan karena sakit, itu adalah hal yang wajar. Kecuali kalau meninggal di usia 40 atau di bawah umur harapan hidup jauh, nggak sakit nggak apa itu kan nggak wajar umur 30 tiba-tiba meninggal nggak sakit nggak apa-apa nggak terjadi apapun. Nah itu kan sesuatu yang aneh, ada apa. Tapi kalau misalkan meninggal di usia 70 80 itu merupakan ya memang secara organ tubuh memang sudah fungsinya sudah menurun seperti itu. Tapi jika umur harapan hidupnya itu meninggal sebelum umur harapan hidup misalkan 50 tahun, 40 tahun, 30 meninggal karena penyakit diabetes mellitus, mungkin karena hipertensi, karena stroke, karena mungkin karena karena kehamilan. Nah, itu yang disebut apa? Kematian yang umur harapan hidupnya itu rendah dikaitkan dengan angka kematian yang disebabkan oleh apa itu tadi ya, seperti itu. Oke, itu tadi terkait tentang isu ya. Jadi kalau kita berbicara isu banyak ya nanti. Oke, sebenarnya contohnya tadi bagus sih sebenarnya baru memberikan ilustrasi ya. Di sini juga mungkin bisa didengarkan ya ilustrasi tadi keterkaitannya kesehatan reproduksi dengan angka kematian. Di sini ada diceritakan seorang ibu namanya Ibu Siti ya. Ibu Siti itu usianya saat ini 35 tahun, jadi dianya pas ya. Dia itu sekarang hamil anak kelima seperti itu. Sebenarnya Ibu Siti itu sudah senang, sebenarnya dia 2 anak itu sudah cukup sebenarnya. Di kehidupan sehari-harinya dia menyapu seperti itu, mengurus anak, sudah bahagia ya. Tapi saat ini ternyata Bu Siti itu
hamil anak kelima. Nah, kemudian Ibu Siti kemudian dia melahirkan anak kelima dan di situ Ibu Siti karena jauh dari tenaga kesehatan, yang Ibu Siti memanggil dukun. Nah, dukun datang terlambat. Saat dukun datang terlambat, ternyata Bu Siti mengalami perdarahan. Dukun datang terlambat, dukun melihat terjadi perdarahan yang tidak seperti biasanya. Karena itu dukun ternyata juga sudah bukan wewenangnya, akhirnya dukun memanggil bidan. Karena bidannya jauh, bidan datang terlambat. Bidan datang 1 jam setelah di dukun mau menyuruh suami Bu Siti itu memanggilnya. Jadi 1 jam bidan datang, kemudian dilihat itu juga sudah bukan wewenang bidan, akhirnya bidan merujuk ke puskesmas. Ibu Siti dibawa ke puskesmas. Nah, kemudian di puskesmas ternyata kan datang sudah terlambat ya. Di puskesmas didiagnosa Ibu Siti itu shock, mengalami shock ya, terjadi perdarahan. Itu namanya kasus perdarahan ya, karena retensio plasenta. Terjadi perdarahan karena plasentanya tidak bisa keluar seperti itu, sehingga harus dirujuk lagi ke rumah sakit karena di puskesmas itu fasilitasnya kurang seperti itu. Nah, suami itu tawar-menawar di situ. Nah, suaminya Bu Siti atau Bu Siti itu di masyarakat daerah itu nggak pernah terkontaminasi dengan namanya tenaga kesehatan karena jauh. Sehingga orang persepsinya kalau datang ke petugas kesehatan itu pasti sembuh ya, artinya pasti tertolong. Mungkin suami Ibu Siti itu membayangkan sudah istrinya perdarahan, sudah ditolong dukun, dukun sudah ke bidan, dukun nggak bisa, sama dukun disuruh ke bidan, bidan pun juga nggak bisa, disuruh ke puskesmas. Nah, perasaannya yang ada di benak suami Bu Siti itu kan pasti itu sudah dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pasti istri saya sembuh, tertolong. Tapi ternyata harus dirujuk lagi. Otomatis kan suami Bu Siti ada apa seperti itu dengan biaya yang mahal. Harus biaya sendiri kan, dirujuk lagi. Kan nggak mungkin punya BPJS, punya apa. Dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di rumah sakit yang lebih besar bisa ditangani, Bu Siti itu bisa ditangani. Tapi ternyata stok darahnya nggak ada, stok darahnya itu kurang, nggak ada seperti itu. Sehingga 2 jam kemudian Bu Siti meninggal, seperti itu. Jadi Bu Siti meninggal, bagaimana perasaan suaminya? Sudah dibawa ke jauh ya, dari puskesmas itu ke mana? Ke pusat, ke rumah sakit itu perjalanannya sangat jauh sekali, seperti itu. Nah, kemudian ternyata meninggal dan harus segera dibawa, keluarga menginginkan jenazah ibunya dibawa pulang lagi seperti itu dengan kelima anaknya sudah menunggu. Harapannya apa? Ibunya pulang dengan sembuh, sehat. Ternyata yang pulang jenazah. Berapa biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh keluarga Bu Siti? Nah, penekanannya di sini Bu Siti meninggal karena apa? Karena perdarahan. Yang pertama, tidak tertolong karena tidak ada stok darah. Nah, makanya di situ harus ada segala sesuatu itu siap golongan darah, siapa pendonornya. Ya mungkin saat ini nggak akan ada PMI, nggak akan kekurangan darah ya, nggak akan ada stok darah kurang. Tapi kita nggak tahu seperti itu ya. Makanya harus siap siapa pendonor darahnya seperti itu. Nah, jika seandainya pendonor darah itu ada, pasti Bu Siti juga bisa terselamatkan seperti itu. Nah, yang kedua, Bu Siti meninggal seperti ini akan dicatat sebagai apa? Perdarahan. Jadi kasusnya Bu Siti itu meninggal karena perdarahan. Masuk tambah lagi kasus angka kematian ibu karena perdarahan. Pernahkah kita telusuri? Bu Siti itu perdarahannya karena apa? Karena retensio plasenta. Tahu retensio plasenta? Plasentanya itu terlalu merekat, nggak bisa keluar. Jadi plasenta itu susah, dikeluarkan susah seperti itu. Jika plasenta itu nggak segera keluar, otomatis apa? Pembuluh darah itu akan terbuka terus. Jika pembuluh darah itu terbuka, ya darah akan keluar. Jika plasenta itu bisa keluar, pembuluh darah itu akan segera menutup sehingga terjadi kontraksi seperti itu. Jadi pembuluh darah itu menutup ya. Jadi mungkin begini, Bu Irma kasih ilustrasinya. Seorang wanita hamil, dia akan pernah ya dengar ya namanya plasenta atau ari-ari. Pasti ari-ari itu kan akan keluar. Nah, saat plasenta itu keluar, otomatis terjadi apa? Perdarahan ya. Pembuluh darah itu membuka. Begitu plasenta itu keluar, lepas ya, pembuluh darah itu akan terbuka. Sehingga darah itu banyak yang keluar. Jika plasenta itu sudah lepas, secara fisiologi, secara otomatis akan menutup.
Nah, pembuluh darah itu akan menutup, mengeras. Nah, jadi mungkin kalau misalkan ada pelajaran tentang kebidanan ya persalinan, itu perutnya ibunya itu akan mengeras. Nah, mengeras itu tandanya apa? Ya itu tadi, dia menutup karena perdarahan tadi kan mengalir. Ingat nggak saat kita kok selang ya, selang yang lentur itu ya. Saat kita tutup, dia otomatis kan dia mengeras seperti itu. Karena apa? Dia menampung darah atau menampung air. Sehingga jika kontraksinya itu keras berarti bagus, berarti sudah tertutup. Tapi yang dikatakan retensio plasenta itu dia nggak mau lepas plasentanya, hanya lepas bagian, nggak mau lepas sempurna. Sehingga otomatis pembuluh darah itu saat menutup akan terhalang oleh plasenta itu tadi. Sehingga darahnya merembes terus, keluar terus, seperti itu. Nah, kenapa terjadi retensio plasenta? Retensio plasenta itu terjadi karena jarak kehamilan Bu Siti itu terlalu dekat. Nah, yang bagus adalah 2 tahun. Nah, itu akan pulih lagi. Tapi karena Bu Siti itu tadi terlalu dekat, anak 5 itu dekat sekali, sehingga terjadi kasus retensio plasenta. Kenapa jaraknya terlalu dekat? Karena apa? Bu Siti tidak KB. Kenapa Bu Siti tidak KB? Karena jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu. Seandainya dari awal ya, seandainya ada darah, Bu Siti nggak meninggal, tertolong. Maaf, Seandainya, Bu. ya, Ada teman yang join tapi belum diterima, Bu. Dari tadi, Bu. ini tadi otomatis itu, semua otomatis ya. Sebentar, mana-mana. Otomatis gabung itu, otomatis masuk. Oke, ya. Iya, secara otomatis enggak. Sebentar, enggak ada di sini ruang tunggu. Sebentar. Invite. Loh, enggak ada itu? Ya. Coba keluar, kemudian coba gabung lagi ya. Karena biasanya Bu Irma selalu otomatis masuk. Begitu ya? Oke, baik. Itu ya. Ya, jadi kasusnya seperti itu tadi. Jadi apa yang perlu kita berikan? Edukasi ya. Jadi masyarakat itu harus perlu edukasi, promkesnya harus jalan di sini. Ya, promkesnya ini kan contohnya memang contoh kebidanan. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa memberikan contoh yang mungkin kayak penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kayak gitu ya. Mungkin juga terjadi, mungkin banyak. Nah, mungkin di daerah-daerah yang masih terpencil, kenapa AKI-nya masih tinggi? Bukan AKI ya, derajat kesehatan itu masih tinggi ya, kan itu tadi terlambat, nggak tahu seperti itu. Jadi kalau kita berikan edukasi tentang tanda bahaya, pencegahan, jadi jangan hanya tanda bahaya ya, nanti masyarakatnya takut. Tapi juga edukasi pencegahannya seperti apa. Jadi diberdayakan. Coba kalau Bu Siti itu tadi misalkan tahu ya, misalkan dia pasti akan KB seperti itu. Kalau dia KB otomatis sekarang KB loh, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, nggak harus tiap minggu sekali ke bidan meskipun jauh, karena nggak tahu seperti itu ya. Kalau tahu mungkin dia pakai alat kontrasepsi yang alami seperti itu ya. Jadi karena dia nggak tahu. Kalau misalkan Bu Siti itu tahu kalau jarak kehamilannya itu terlalu dekat itu berisiko ya, Bu Siti juga akan apa? Akan ini kehamilannya itu akan dijarangkan, di apa ya, di nggak terlalu dekat seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu terlebih dahulu. Jika tahu, masyarakat itu akan memberdayakan dirinya sendiri. Jadi artinya dengan edukasi, dengan promosi kesehatan yang bagus, akan diikuti apa? Perilaku yang bagus. Nah, ini adalah tugas teman-teman di kesehatan masyarakat ya. Jadi tentunya adalah teman-teman di kesehatan masyarakat ini adalah ujung tombak dari semua permasalahan yang ada. Kenapa menjadi ujung tombak? Karena teman-teman ini kesehatan masyarakat. Fokus yang terutama adalah mengedukasi masyarakat, memberikan promosi kesehatan di dalam segala bidang, terutama tapi yang kesehatan ya itu tadi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi tadi materi ketiga ya. Kemudian selanjutnya sudah bisa bergabung ya, kayaknya teman-temannya tadi sudah bisa masuk join ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi materi yang kalau tadi konfirmasi dari PJMK, materi keempat ya. Sebentar, saya share materi keempat yang belum ya. Tadi S3, sebentar. Sebentar ya, kita cek dulu. Ya, ini sekali masuk langsung materinya gabungan. Oke, tadi Irma cek dulu. Oke.
1, 2, 5, 7 yang sudah ya tadi 3. Nah sekarang kita materi keempat. Oke. Bermasyarakat terlebih dahulu. Ini nanti saya Burma sampai jam berapa? Jam 10. Burma sampai jam berapa? 9.40. 9.40. Aduh, bentar. Atau ini nanti dulu aja ya. Burma mau ini untuk nanti ujian tengah semester sebentar. Burma lewati dulu. Kita masuk ke ini aja dulu ya. Penyakit menular seksual dulu aja ya. Oke, sebentar. Nah, ini memang ini sebenarnya materinya nanti setelah ujian akhir semester, setelah UAS ya, tapi ini nanti untuk ujian tengah semesternya Bu Rom berikan penugasan pada teman-teman untuk membuat video ya. Seperti yang kemarin, video durasinya nggak usah panjang-panjang, maksimal 30 menit, nanti silakan dibentuk kelompok kecil-kecil seperti itu ya. Nanti membuat video yang ada temanya di sini ya, penyakit menular seksual. Oke ya. Ini ya tenaga kesehatan atau orang kesehatan nggak perlu kaget ya nanti kalau ada gambar-gambar seperti itu ya, gambar-gambar ya mungkin milik kita artinya seperti itu, tapi ini keterkaitannya dengan apa namanya dengan penyakit ya. Jadi ya mungkin kalau melihat itu ada beberapa yang tabu atau apa, tapi ya memang kita mempelajari seperti itu ya, tapi bukan merupakan hal yang tabu sebagai edukasi ya. Seperti ini ya, penyakit menular seksual. Oke. Apa kira-kira yang disebut dengan penyakit menular seksual? Kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Apa saja penyakit menular seksual? HIV. HIV? Apa lagi? HIV saja? Banyak ya? Oke. Nah, di sini ya penyakit menular itu ada herpes, sifilis, gonore, trichomonas, ulkus, HIV/AIDS tadi yang sudah disebutkan ya. Kudel kelamin, klamidia atau raja singa seperti itu ya. Ini pakai istilah-istilahnya masih pakai, ada yang pakai istilah medis atau pakai yang istilah awam ya, istilah umum maksudnya. Yang pertama, jenis penyakit dan penyebab penyakit menular seksual. Yang pertama, herpes, ada kandiloma, akuminata, ada AIDS ya, seperti ini ya. Nah, jadi penyebabnya adalah virus seperti itu ya. Kalau keputihan, ini keputihan atau biasa disebut dengan candidiosis ya, seperti itu ya. Penyebabnya adalah jamur ya. Ya, penyebabnya jamur di sini. Oke, kemudian kalau ini tadi ada keputihan itu ada gonore, sifilis, ulkus atau borok, kemudian granuloma ninguinale ya, susah ya namanya, dan limfoma granuloma venerum. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri seperti itu ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Ada yang disebabkan virus, ada yang disebabkan jamur, ada yang disebabkan bakteri. Nah, kemudian yang sekarang adalah gonore atau bisa disebut dengan kencing nanah. Nah, infeksi yang menular melalui kontak seksual dengan penderita. Bakteri penyebabnya adalah Neisseria gonore atau Gonococcus diplococcus seperti itu. Kelompok berisikonya adalah aktif seksual. Dewasa muda 15-30 tahun yang memiliki pasangan seks lebih dari satu. Homoseksual, nah ini di perkotaan lebih besar ya dibandingkan dengan perdesaan. Ya mungkin karena apa? Karena gaya hidup ya seperti itu. Kalau mungkin di pedesaan itu kan masih ada yang namanya adat istiadatnya masih kental ya. Bukan sopan santun ya, artinya di desa sama di kota ya mungkin teman-teman sudah punya bayangan lah seperti itu ya. Kemudian ditularkan melalui aktivitas seksual, penis, vagina, penis dengan mulut, penis dengan anus, atau vagina dengan mulut. Jadi risiko lain, seorang penderita dapat menularkan infeksi pada yang lain pada daerah tubuh yang tersentuh bagian tubuh terinfeksi dan melalui perpindahan cairan lain atau pakaian dalam dari orang yang terinfeksi. Ini secara penularannya ya, seperti itu. Tapi sebenarnya hal ini memang terjadi, tapi sebenarnya kembali ke imunitas tubuh ya. Karena imunitas tubuh itu sebenarnya mungkin banyak orang yang terinfeksi ya, bukan maksudnya tidak hanya penyakit seksual saja, tapi penyakit-penyakit lain. Tapi karena imunitas tubuhnya, sehingga dia tidak terjadi infeksi seperti itu ya. Oke. Karena kalau kita lihat tuh kayaknya kok
kayak sesuatunya kalau dia kadang ada punya penyakit GO, kemudian mungkin berhubungan seksual, ternyata dia nggak terkena seperti itu. Nah, mungkin itu karena imunitas tubuhnya seperti itu ya. Oke, kemudian gejala klinis pada pria, ya ini ya bakterinya bentuknya seperti itu. Nah, ini tadi kencing nanah ya, keluar cairan keputihan, putih seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya gejala klinisnya secara secara yang tampak ya. Kalau seperti ini kan maksudnya data objektif bisa terlihat. Kalau data subjektif itu kan gejala yang dirasakan, nggak tampak. Karena kalau kita nggak tanya, nggak menganamnesa, kita nggak tahu. Karena yang merasakan yang terinfeksi. Kalau seperti ini kan terlihat, meskipun orang itu nggak bilang. Kalau seperti ini sudah jelas sekali. Ditambah pertanyaan yang mengarah ke penyebabnya. Tapi kalau misalkan ada juga yang seperti ini tuh nggak nampak, seperti itu nggak ada. Tapi kita nggak akan tahu. Tapi gejalanya ada seperti itu ya. Pernah ingat tidak? Hasil labnya positif, gejalanya positif. Hasil labnya positif, gejalanya negatif. Hasil labnya negatif, gejalanya positif. Atau kalau enggak hasil labnya negatif, gejalanya negatif itu yang bagus. Tapi yang bagus, yang memang sudah itu bisa didiagnosakan tegak, gejalanya positif, labnya positif seperti itu. Oke. Kemudian gejala pada perempuan, nah perdarahan antar siklus, keluar cairan seperti nanah kuning atau kehijauan dari vagina, gatal pada kemaluan, nyeri perut bagian bawah, nyeri atau panas saat BAK. Kemudian infeksi dubur ini sebenarnya sama ya gejalanya kalau nyeri panas saat BAK itu pada laki-laki juga sama ya seperti itu ya. Oke. Kemudian ini teman-teman Bu Irma ini memberikannya hanya secara umum ya, tidak secara detail sekali ya. Karena kalau secara detail sekali itu satu penyakit itu satu kali pertemuan ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini kalau pada perempuan ya, seperti ini. Nah, seperti ini kalau pada perempuan ya, akan ada keputihan yang gatal dan disertai dengan nyeri seperti itu. Oke. Oke, nah kemudian jika hamil akan menyebabkan seperti ini. Nah, menginfeksi janinnya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kandiloma acuminata atau kutil kelamin atau jengger ayam seperti itu ya. Nah, kandiloma acuminata itu human papillomavirus. Infeksi pada perempuan dapat mengakibatkan kanker leher rahim atau CA cervix. Sekitar 30 tipe HPV menular melalui kontak seksual dan dapat menginfeksi wilayah genitalia seperti anus, cervix, penis, rektum, skrotum, vagina, dan vulva. Seperti itu. Di sini ada kandiloma acuminata. Angka kejadian infeksi HPV meningkat pada perilaku seks multipartner. Hubungan seks terlalu dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki risiko yang sama untuk tertular dan lebih banyak terjadi pada kelompok usia 15-40 tahun. Kemudian HPV menular melalui dari penderita yang tak bergejala kepada pasangannya. Satu sentuhan atau gesekan organ kelamin, vagina, anal maupun oral dari ibu penderita kepada bayinya melalui jalan lahir. Nah, gejalanya gatal dan panas di sekitar organ kelamin. Pertumbuhan tanpa nyeri, mula-mula datar, kemerahan, dan kemudian menjadi kutil. Dapat tumbuh cepat dalam bentuk dan ukuran yang tidak teratur. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Ada bintik-bintik di daerah kelamin. Nah, seperti ini ya. Itu kalau sudah parah ya, artinya tanpa ditolong. Makanya kalau ada gejala segera diperiksakan supaya tidak terjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, ini ya contohnya ya kayak begini ya. Itu adalah penyakit kelamin. Kandiloma. Nah, seperti ini kalau pada perempuan. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ini kalau pada perempuan seperti ini. Nah, oke. Nah, bahkan sampai seperti ini. Kalau seperti ini sudah bisa disembuhkan ya, seperti itu. Oke ya, seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau pada laki-laki. Nah, oke. Oke ya, itu pada laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan infeksi herpes simplex atau virus. Ditularkan melalui hubungan seks
anus, kelamin, mulut, kelamin, kelamin, ciuman, dan kontak kulit ya. Gejala khasnya gatal, nyeri, panas, timbul bercak berisi cairan kecil-kecil dan bergerombol. Seperti itu. Nah, seperti ini herpes. Nah, oke ya, ini ya pada laki-laki seperti ini jika terjadi. Oke. Nah, itu pada perempuan yang sebelah sini ya. Terjadi herpes mungkin kadang juga nggak terlihat ya, karena hanya gejala panas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sifilis atau disebut raja singa. Infeksi bakteri Spirocta ya, Spirocata ya, Treponema pallidum. Infeksinya dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ tubuh. Nah, ini ya, sehingga terdiri atas 4 stadium, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada stadium tersier, sifilis dapat mengakibatkan kebutaan, gangguan mental, gangguan saraf, kelainan jantung serius, dan bahkan kematian. Penularan terjadi dari luka penderita terhadap selaput lendir pasangannya, baik melalui anal, oral, vaginal, seks, seperti itu ya. Oke. Kemudian ibu hamil yang positif sifilis, janin atau bayi yang dikandungnya bisa berakibat cacat konginental pada organ-organ tubuh bayinya. Bisa dikatakan sifilis konginental. Kemudian bayi yang lahir dari ibu sifilis dapat mengalami anemia, demam, timbul ruam-ruam pada kulitnya, hati membesar, kulit kuning, tangisan lemah, dan cacat pada wajah. Itu secara teori ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, penyakit sifilis seperti itu. Nah, oke. Gambar-gambarnya ya. Seperti ini. Jadi ada bercak-bercak ya di kaki seperti itu. Oke, nah ini juga di lidah seperti itu. Nah, ini contoh bentuk bakterinya, bentuknya spiral seperti ini ya. Ini adalah penyakit sifilis ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah vaginitis. Nah, vaginitis hanya menyerang wanita ya, namanya vaginitis ya. Perdarahan pada vagina. Mikroorganisme penyebabnya adalah Trichomonas atau vaginalis ya, Trichomonas vaginalis, parasit ya, dan Candida albicans atau jamur. Gejala itu keputihan, kemerahan pada kemaluan, gatal dengan bau yang tidak sedap, bisa amis bahkan asam. Umumnya ditularkan melalui kontak seksual. Jamur ini karena tidak hanya kontak seksual ya, tapi karena kebersihan ya, personal hygiene juga bisa. Karena jamur ya, kebersihan diri yang buruk dan iritan lainnya seperti deterjen, pembalut wanita, celana dalam yang lembab atau suka menggunakan apa ya, pembersih vagina. Sebenarnya pembersih vagina itu ya memang tujuannya bagus ya, tapi kalau dipakai secara sering itu justru membunuh. Ada di situ yang namanya apa namanya pH untuk mempertahankan pH wanita di darah kewanitaan itu. Jika pH-nya itu berkurang, dia akan itu tadi semacam jamur, bakteri-bakteri yang lainnya akan mudah masuk. Makanya kadang daya tahan tubuh seorang wanita itu biasanya kalau turun itu bisa menyebabkan kemutihan seperti itu. Karena pH-nya turun seperti itu. Sehingga jika ada bakteri atau jamur yang masuk, yang lembab atau apa bisa menyebabkan keputihan. Nah, di situ ada bakteri juga ya, bakteri bagus ya seperti itu ya. Memang ada mikroorganisme yang tapi yang positif ya, yang bagus ya, yang mempertahankan pH di dalam vagina. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini jika terjadi keputihan. Oke, nah ini keputihan pada wanita ini kalau di dalam mikroskop seperti ini ya, nampaknya ya keputihannya. Oke. Nah, ini kalau sampai di dalam, keputihan yang sampai di dalam ini kalau sudah seperti ini kalau di VT seperti itu, kemudian diambil dokumentasinya ini, dia menempel di dalam rongga-rongga saluran organ reproduksi wanita seperti itu. Makanya kadang kalau keputihan itu untuk digunakan untuk berhubungan itu nggak enak ya, artinya ya ini tadi dia akan apa becek seperti itu apa ya ini karena dia ada seperti ini, ada terus menerus keluar keputihan seperti itu ya. Oke. Nah kemudian selanjutnya HIV atau AIDS. Nah di sini AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome acquired ya. Artinya tidak diturunkan, tapi ditularkan dari satu orang ke orang lainnya. Imun, artinya sistem daya tangkal atau kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah, sedangkan defisiensi itu artinya tidak cukup atau kurang. Sedangkan sindrom adalah kumpulan dari tanda gejala. AIDS adalah bentuk lanjut dari infeksi HIV.
HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok dari keluarga retrovirus. Jadi di sini adalah orang jika sudah menderita AIDS itu akan kompleks penyakitnya karena daya tahan tubuhnya itu enggak ada. Seperti yang Mbak Irma katakan tadi itu tadi, misalkan kita jika imunitas turun akan gampang terserang penyakit. Tapi kita bisa menaikkan dengan olahraga, makanan bergizi. Nah, tapi jika yang diserang itu daya tahan tubuh, HIV atau HIV/AIDS itu enggak ada. Jadi daya tahan tubuhnya orang itu enggak ada. Jadi seolah-olah seperti negara yang tanpa adanya prajurit. Jadi enggak ada. Jadi sewaktu-waktu musuh menyerang enggak ada yang menangkal, otomatis pasti ya ini tadi pasti penyakit apapun akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga ya itu tadi jika tubuh sudah tidak memiliki daya tahan tubuh, ya tentunya enggak akan lama berikutnya ya banyak penyakit yang menyerang seperti itu sehingga ujung-ujungnya ya akan mengalami kematian. Makanya tapi di sini tentunya sudah ditemukan ya pengobatan ya, pengobatan imun sehingga sebenarnya untuk memperlambat saja seperti itu ya. Kemudian dampak HIV terhadap kesehatan yaitu asupan menurun ya, berat badan turun, wasting, lemah, defisiensi mikronutrien, kebutuhan nutrisinya meningkat, risiko terkena infeksinya itu tinggi, kekebalan tubuhnya menurun. Jadi sebenarnya HIV itu yang diserang adalah kekebalan tubuh. Penyakit yang diserang adalah kekebalan tubuh sehingga tidak ada orang tersebut tidak memiliki daya tahan tubuh sehingga ya gampang aja terserang berbagai penyakit seperti itu. Nah, kemudian 5-10 tahun itu masih nampak sehat karena masa inkubasinya itu 10 tahun ya, masih nampak sehat. Gejalanya adalah diare berulang, sering sariawan di mulut, penurunan berat badan secara mendadak. Kekebalan tubuh menurun, mudah terserang penyakit, kemudian sampai akhir meninggal dunia. Nah, tanda gejala dari AIDS ya, otak ya, ada radang otak, radang selaput otak, mata, radang retina, paru-paru, radang paru, tuberkulosis, tumor, kulitnya tadi ya, saluran pencernaan, radang esofagus, diare konflik dan tumor sehingga terjadi diare ya karena yang diserang adalah pencernaan. Nah, seperti ini ya salah satunya ya. Oke. Bagaimana cara penularan HIV? Melalui transfusi darah. Peralatan yang berisiko membuat luka dan dipakai secara bergantian. Nah, kadang makanya ada ya, jika ada dulu ada cerita seorang perawat seperti itu, ada korban kecelakaan meninggal, nah dia menolong. Secara hati nuraninya pasti menolong, tapi dia waktu karena keadaan darurat meninggal tidak memakai handskun ya, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai, kemudian kebetulan ada yang bagian di tangannya itu luka. Nah, ternyata yang ditolong itu ternyata juga penderita HIV/AIDS. Nah, makanya akhirnya ini tadi ya, yang terluka dan dia kontak dengan penderita AIDS. Jadi dia penularannya hanya melalui luka ya dan darah seperti itu ya. Tidak akan tertular jika kita duduk bersama, seperti itu tidak menularkan ya. Cairan pada kelamin laki-laki dan perempuan dari ditularkan dengan hubungan seksual. Kemudian ibu hamil reaktif HIV ke anak yang dikandungnya ya. Kemudian ASI dari ibu yang positif HIV. Kemudian cairan tubuh yang tidak mengandung virus HIV pada penderita HIV/AIDS. Air liur, nah itu tidak. Air mata, keringat itu juga tidak. Kotoran tinja atau kencing itu juga tidak ya. Sedemikian itu sekarang tidak, tapi belum ada penelitian lanjut ya, seperti itu ya. Oke, jadi tidak bisa menular seperti itu. Kemudian HIV tidak dapat melalui berenang bersama, sentuhan, pelukan atau ciuman, terpapar batu atau bersin kecuali COVID ya. Gigitan nyamuk atau serangga lain, memakai toilet bergantian, berbagai makanan atau menggunakan alat makan bersama. Ini HIV/AIDS ya, tapi yang memang yang bagus ya kita tidak melakukan semua itu. Artinya karena sekarang itu ya kita sudah ada penyakit COVID-19 harus memakai masker, bahkan COVID-19 itu menular melalui batuk, melalui udara, dan sekarang yang lagi adalah penyakit hepatitis ya. Makanya kalau bisa ya teman-teman yang kos atau teman-teman yang sering makan di luar tidak masak sendiri, kalau bisa dibungkus ya, dibungkus saja, tidak makan di tempat seperti itu ya, kalau bisa masak sendiri. Nah, cara pencegahan itu ada A, B, C, D ya. Jauhi hubungan seks, berganti-ganti pasangan, tanpa kondom, bersikap saling setia, cegah dengan menggunakan kondom, dihindari pemakaian narkoba suntik atau menggunakan alat
jarum suntik bergantian ya. Kemudian E-nya equipment ya, berhati-hati terhadap peralatan yang berisiko membuat luka dan dipakai secara bergantian, misalnya jarum suntik atau pisau cukur. Nah, kemudian jika mengalami atau mengetahui seseorang menderita penyakit-penyakit tersebut, segera ke dokter ya, Nah, kemudian nosek ya, nosek itu ya, nosek itu kebutuhan biologis ya, bukan nosek ya, tapi sebelum menikah dan percaya pada pasangan ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau sekarang itu fenomenanya sudah berbeda ya. Kalau kita mengatakan no married before sex before married itu ya kejadiannya banyak sekarang yang menikah sebelum seks sebelum menikah. Nah, tapi antisipasinya bukan membenarkan, tapi kita punya antisipasi sendiri seperti itu. Setiap ada pasangan menjauhkan dari infeksi HIV/AIDS. Ya, kemudian stop free sex. No more free sex ya, seperti itu ya, menggunakan kondom. Seperti itu. Mau pilih yang mana? Ya, herpes vaginosis, gonorrhea, bilis atau HIV/AIDS? Nggak ada yang mau pilih ya, nggak ada. Kalau kita nggak memilih ya berarti harus komitmen tadi, apa yang pencegahan supaya tidak terjadi tadi. Berani berbuat, berani bertanggung resiko, seperti itu ya. Tapi semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Oke, ya, terima kasih. Itu ya terkait materi. Nah, nanti tugasnya teman-teman nanti untuk ujian tengah semester, silakan teman-teman bebas memilih tema apa. Sebenarnya temanya lebih ke penyakit menular seksual ya, seperti itu. Silakan ini teman-teman satu kelas berapa orang. Kalau bisa satu kelompok itu kalau bisa 4 sampai 5, silakan membuat video pembelajaran, video edukasi ya, promosi kesehatan. Jadi intinya nanti pakainya bahasa-bahasanya yang mudah diterima. Kalau saran dari Bu Irma, teman-teman searching leaflet itu loh. Leaflet itu kan mudah ya. Banyak ya di internet itu. Silahkan teman-teman searching leaflet begitu. Nah, kenapa Bu Irma sarankan searching dari leaflet? Karena bahasanya mudah dipahami. Silahkan dibuat video pendek seperti itu. Nanti akan ada foto-foto teman-teman. Nanti Bu Irma akan berikan ya flyernya seperti apa. Nanti bisa ditambahkan identitas kita ya, identitas prodi dari IIKAS terada seperti itu. Nanti kita akan posting ya, posting di sosial media teman-teman seperti itu. Jadi nanti absensinya satu mengumpulkan tugas itu, salah satu juga ini tadi untuk diposting ke akun media teman-teman masing-masing di Facebook, di Instagram seperti itu ya. Jadi itu nanti jadi dibuat kalau bisa tuh kalau maksimal itu 5. Silakan temanya bebas atau kalau enggak mungkin teman-teman bebas mau pilih tema berdasarkan materi yang ada di Bu Irma. Bebas aja. Boleh infeksi menular seksual, makanya kenapa Bu Irma tadi berikan materi terlebih dahulu biar teman-teman ada gambaran. Kalau misalkan di luar itu enggak apa-apa, tapi di dalam lingkup materi, mungkin kekerasan rumah tangga atau apa boleh. Silakan temanya bebas aja. Kalau bisa itu maksimal ya 5 yang 5 itu udah terlalu banyak ya. Artinya kalau penyuluhan itu kan sebenarnya cukup 2-3 orang ya, tapi ya 5 lah maksimal seperti itu ya. Nanti baru memberikan contoh depannya seperti layarnya bebas aja, cuman komponennya apa saja nanti baru memberikan contohnya ya. Nanti jangan lupa baru diingatkan. Jadi nanti jika ada ujian tengah semester seperti itu aja ya. Oke. Nah, sekarang baru melanjutkan ya, masih 19 15 masih ada sedikit lagi memberikan materi juga. Cek yang materinya agak sedikit ya. Sebentar. Oke. Tadi mau materi yang ke 6, mungkin 6 aja ya, karena kalau konsepnya tadi masih banyak ya, banyak sekali. Oke. Aspek sosial budaya. Oke. Ini materi ke-6. Oke. Belum ya ini ya? Belum apa sudah? Belum ya? Belum sudah? Belum ya. Aspek sosial budaya dalam kesehatan reproduksi. Nanti minta tolong dicatatkan ya, Bu Irma. Tadi berarti materinya berapa tadi? 3 sama 6 ya. Oke ya. Aspek sosial budaya dalam kesehatan reproduksi. Jadi di sini ada identifikasi fenomena kesehatan, di sini ada pola kebiasaan. Jadi semua berawal dari kebiasaan ya. Kemudian ada pandangan budaya, ada pengetahuan, ada wilayah yang berbeda. Jadi akan membentuk suatu sosiologi kesehatan ya.
Nah, kemudian ada determinan sosial, itu pendapatan dan ekonomi keluarga, lingkungan sosial dan status sosial, lingkungan fisik, budaya, dan faktor masyarakat, kemudian ada pelayanan kesehatan. Nah, kemudian masalah sosial terkait kesehatan reproduksi, di sini ada pemberdayaan perempuan, mencakup peningkatan kualitas hidup manusia, tata laksananya, pengaruh pengutamaan gender di tingkat sektor pemerintah, perwujudan kesejahteraan dan keadilan gender, kemudian penghapusan kesetaraan gender. Penghapusan ketidaksetaraan gender ya, kalau setara juga harapannya setara ya, ini mungkin agak salah ya nanti, ketidaksetaraan ya teman-teman ya. Dan faktor berkaitan kekerasan berbasis gender, di sini ada kultural. Di sini adanya keyakinan pria bahwa kedudukannya lebih daripada wanita. Pria dianggap selalu benar. Kebiasaan dalam perkawinan, kekerasan diyakini upaya pemecahan masalah. Jadi kalau berdasarkan kultural seperti itu ya. Kekerasan berdasarkan gender, berdasarkan jenis kelamin. Dan kalau dari segi ekonomi, secara ekonomi wanita bergantung pada pria. Nah, makanya wanita sekarang kalau bisa ya bukan menyombongkan wanita ya. Wanita sekarang harus mandiri seperti itu ya. Kalau wanita itu harus mandiri seperti itu ya. Tapi bukan untuk menyaingi wanita. Memang wanita menjadi tulang rusuk ya, menjadi pendamping. Nah, tapi kalau mandiri itu akan lebih bagus. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan pada wanita, diskriminasi pekerjaan pada wanita. Kalau pekerjaan memang baru agak setuju. Ya maksudnya dalam hal fisik ya. Artinya kalau pekerjaan yang berat-berat itu memang untuk laki-laki. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya. Sekarang militer ya, tentara ya, tentara wanita ya, artinya kowat. Nah, karena kan sebenarnya tentara itu identik ke fisik ya, yang ditempa ya. Tapi ternyata apa? Ada juga tentara wanita. Berarti artinya apa? Kira-kira beda nggak pendidikannya dengan tentara yang antara yang wanita dan laki-laki? Nah, kita nggak tahu ya, karena mungkin secara fisiknya ya tentunya orang kurang paham ya. Bahkan fisiknya harus membawa rangsel berapa, beratnya berapa, harus jalan kaki. Nah, kalau untuk yang wanita seperti apa? Bu Irma nggak bisa menjawab karena Bu Irma nggak tahu juga ya. Tapi tentunya sama, pendidikannya sama, harus berenang, harus apa. Nah, tapi kira-kira masih ada perbedaan enggak antara laki-laki dan perempuan secara fisik ya? Karena kalau tentara itu kan fisiknya. Nah, itu yang mungkin nggak paham ya. Mungkin kalau teman-teman punya teman yang tentara wanita boleh ditanyakan sama teman tentara yang laki-laki apakah secara fisiknya itu apa sama seperti itu ya. Oke. Kemudian legal, rendahnya status wanita di mata hukum. Ya, biasanya kalau ada pelaporan kekerasan dalam wanita itu akan dipandang perempuannya yang salah seperti itu gitu ya, akan direndahkan gitu. Makanya banyak orang yang nggak mau melapor seperti itu, dan diskriminasi masyarakat seperti itu karena takut seperti itu ya. Aturan hukum masih rendah untuk wanita dan anak-anak. Kemudian untuk jika politik, keterbatasan peran wanita itu politik, hukum, dan pemerintahan. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah yang tidak serius. Artinya dianggap hal-hal yang biasa saja. Dan selain tidak serius itu merupakan sudah itu urusan rumah tangga. Kita nggak usah ikut-ikut dalam rumah tangga. Karena di situ seorang laki-laki, ini rumah tangga saya kepala rumah tangga, nggak perlu ikut campur. Nah seperti itu ya kadang. Dan nilai dan keyakinan membahayakan kesehatan reproduksi, lebih mengutamakan laki-laki, kekerasan berbasis gender, praktik seksual yang berbahaya, dorongan keluarga menjadi pekerja seks, nilai keyakinan yang salah seperti itu ya. Ya memang ya kalau dorong keluarga menjadi pekerja seks itu semua untuk kehidupan ya, untuk kebutuhan ekonomi seperti itu. Tapi kan nggak harus dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada. Nah, kemudian contoh atau nilai keyakinan tidak tepat ya, pandangan dalam perkawinan dengan KB ya, menikah harus memiliki anak. Ya memang menikah itu harus memiliki anak karena keturunan ya. Tapi ya harus dilihat ya, kalau misalkan memang seorang istrinya atau laki-lakinya atau suaminya tidak bisa memiliki keturunan karena itu tadi infertil, nanti kita akan bahas ya di pertemuan. Memang tidak bisa hamil atau tidak bisa membuat hamil seperti karena mungkin ada kelainan. Nah, itu tidak harus ya seperti itu. Kemudian atau misalkan karena kecelakaan sehingga tidak bisa memiliki keturunan seperti itu. Karena pernikahan itu memang dia itu adalah suatu hubungan hidup bersama, memang akan dilengkapi dengan adanya anak. Tapi pernikahan itu sendiri jika memang pasangan itu tidak bisa memiliki anak karena sesuatu yang memang
di luar kemampuan, ya sudah, fungsi keluarga itu ya memang bukan untuk keturunan seperti itu. Pantangan menjadi jomblo seperti itu. Lebih baik menikah muda. Anggap harus memiliki anak laki-laki. Pengambilan keputusan di tangan suami. Anak perempuan sepenuhnya menjadi hak suami dan masih banyak lagi ya. Jadi ada juga yang kalau belum punya anak laki-laki itu anaknya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu perempuan. Harus ada anak laki-laki sampai anak misalkan sudah 5 karena belum punya anak laki-laki, ya harus hamil lagi tanpa melihat jaraknya, melihat resikonya seperti itu ya. Oke, kemudian faktor sosiokultural atau tadi gizi buruk, kita akan selalu dengan namanya dikaitkan dengan gizi buruk karena itu merupakan masalah terbesar di dalam tidak hanya kesehatan reproduksi tapi semua kesehatan ibu dan anak. Yang menjadi masalah besar itu adalah gizi. Nah, di sini gizi buruk itu yang dikatakan gizi buruk itu karena pemasukan gizi, pola asuh, kemudian riwayat BBLR, infeksi ya. Kalau intake gizi itu adalah kemiskinan, pengetahuan kurang, pengeluaran, kemudian dan konsumsi ya. Jadi tidak keseimbangan antara pemasukan, pendapatan dengan apa yang mau dikonsumsi. Jika penghasilannya kurang, otomatis dia akan berpengaruh terhadap apa yang mau dimakan. Nah, jadi intinya yang dimakan pun juga nggak ada kurang gizi, sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Beda jika karena perilaku. Sebenarnya ada, dia tidak kekurangan nutrisi, tidak kekurangan dari segi pendapatannya bagus, tapi karena perilaku dia tidak mau mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi, tapi memilih makan makanan yang junk food seperti itu. Kemudian pola asuh, pemberian makanan, keterbatasan perempuan, dilema ibu bekerja. Kemudian kalau infeksi karena penyakit TBC, ISPA, diare, dan penyakit lainnya, terutama mungkin anemia, seperti itu ya. Kemudian riwayat BBLR, seperti itu. Kemudian faktor kematian ibu, nah di sini bisa terjadi komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti yang Burma katakan. Yang disebut kematian ibu jika kematian karena proses kehamilan dan persalinan. Ya, penyakit-penyakit yang menyertai saat kehamilan. Kemudian di sini yang pertama itu adalah status perempuan ya, dari bawah terlebih dahulu ya. Kematian kalau ditelusuri itu ada seperti ini. Komplikasi kehamilan di ini karena apa? Karena reproduksi ya. Penghormatan pada hak reproduksi. Contohnya itu tadi suami menuntut untuk punya anak lebih banyak, tidak KB tadi, sehingga terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Contohnya seperti Bu Siti tadi kan dia tidak KB seperti itu. Itu kan hak reproduksi. Sebenarnya Bu Siti kan tadi dikatakan dia sudah bahagia dengan 2 anak. Ternyata dia anaknya 5. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena keterbatasan pengetahuan. Nah, kenapa keterbatasan pengetahuan? Karena ketersediaan dan penguasaan sumber daya. Itu tadi dia berada di daerah lingkungan yang tidak pernah terpapar dari tenaga kesehatan. Dia nggak tahu ya. Nggak tahu karena apa? Karena tadi jauh, lingkungan letak geografisnya jauh. Nah, di sini disebut status perempuan. Ya, di sini juga dilibatkan status dan perilaku dalam keluarga, akses dan penggunaan pelayanan. Contoh nyata realnya adalah kasus Bu Siti tadi. Oke, kemudian contoh tradisi atau mitos, keyakinan pada saat hamil, minum air kelapa muda atau minyak kelapa. Jika kalau minum air kelapa muda nanti bisa anaknya menjadi bersih kulitnya. Nah, anaknya kulitnya putih kayak gitu. Nah, tergantung genetiknya ya, tergantung gennya ya. Dan minyak kelapa kayak gitu. Minyak kelapa itu diminum saat hamil itu tujuannya supaya apa? Saat persalinannya lancar. Nggak usah jauh-jauh kalau saya ingat genetik itu anak saya ya, anak saya itu lucu. Artinya apa? Suami saya kan orang Papua ya, orang Timur Sorong sana ya. Nah, anak saya kebetulan ya kulitnya ya nggak bisa seperti orang Jawa ya, ya ada di sananya. Nah, dia ini pakai pakai apa namanya ikut-ikut pakai pakai apa namanya lulur seperti itu ya supaya apa biar putih kayak mama katanya gitu. Nah, waktu itu sama saya ketawa lihat ya pingin putih seperti itu. Nah seperti itu. Nah ya itu contohnya mitos ya. Jadi kalau mau tanya ya memang genetik nggak bisa dirubah seperti itu ya gitu ya. Kemudian membawa gunting atau pisau saat hamil tujuannya apa? Sebenarnya
ya apa ya, itu hanya mitos saja, dalam artinya supaya melindungi dari roh-roh jahat, roh-roh halus. Nah, sedangkan roh-roh halus itu apa bisa kalau ditakuti dengan gunting atau pisau? Ya mungkin karena mitosnya mungkin gunting atau pisau itu ditakuti oleh roh-roh halus. Padahal justru sebenarnya itu justru kalau misalkan jatuh atau kalau letaknya pisau di dalam saku, kalau ibunya jatuh justru bahaya. Kalau gunting biasanya diletakkan di konde ya, di rambut. Nah, itu kalau misalkan jatuh atau apa kan justru membahayakan. Jika perut bulat atau malas mandi menandakan jenis kelamin anak. Gitu. Tidak boleh makan nanas, ketimun, durian, pisang ambon. Itu karena akan panas mengakibatkan keguguran. Kemudian tidak boleh membicarakan kejelekan orang, tidak boleh mengkonsumsi santan, tidak boleh duduk di depan pintu, kemudian tidak boleh menaruh handuk atau apapun di leher karena takutnya nanti terjadi lilitan tali pusat. Nah, itu adalah mitos ya, seperti itu. Tidak boleh keluar malam, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan nangka, tidak boleh makan ubi, jantung pisang. Nah, padahal ini semuanya enak ya makanan ini ya. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh mitos yang salah. Seperti itu. Kemudian masa persalinan, basuh vagina dengan minyak kelapa. Setelah persalinan ibu duduk dengan porsi bersandar, kaki diluruskan ke depan selama berjam-jam. Minum jamu sehabis melahirkan. Kalau masa nifas, dilarang makan daging, ikan lele, keong, daun lembayung, daun kacang panjang. Setelah melahirkan hanya boleh makan tahu dan tempe tanpa garam. Dilarang banyak makan dan minum. Dilarang tidur siang. Memakai gurita atau stagen yang kuat. Minum abu dari dapur, dicampuri air, disaring, dicampur garam, dan asam biar asinnya banyak. Ini adalah nifas-nifas yang salah ya. Seperti itu. Sebenarnya makanan apapun bebas asalkan tidak alergi. Seperti itu. Justru dengan makanan yang bergizi itu akan mempercepat penyembuhan. Kemudian keyakinan pada perawatan anak, mengkompres anak demam dengan parutan mentimun, dikerok menggunakan bawang, pengobatan anak menggunakan darah haid ibu, kepala anak ditaruh irisan bawang merah ketika anak flu, bayi harus dipijat atau diurut ya. Tidak semuanya itu salah ya, ada yang masih dipakai sampai sekarang. Makanya dikenal ada fakta, mana mitos, mana fakta, mana mitos. Itu kan biasanya ada fakta atau mitos. Fakta, fakta atau mitos, mitos seperti itu ya. Oke. Terima kasih ya. Itu oke terkait apa namanya materi hari ini ya. Jadi materi hari ini tadi tambahnya adalah nomor 3 ya, pertemuan 3, kemudian pertemuan 6, kemudian ditambah apa namanya, kesehatan seksual ya, poin ke-10 ya, nanti minta tolong dicatatkan. Jadi nanti pertemuan berikutnya materi-materi yang belum. Jadi nanti saat ujian tengah semester teman-teman mulai sekarang segera dibentuk, membuat tema yang ada di apa, di materi Bu Erma. Silakan bebas aja sih kalau mau temanya penyakit seksual juga tidak apa-apa. Ya, silakan dibentuk berapa kelompok, kalau bisa maksimal itu 5 ya, maksimal ya. Jadi kalau maksimal itu ya harapannya kalau bisa jangan 5, di bawah 5 seperti itu. Nanti silakan nanti dibentuk, silakan membuat video maksimal nggak usah panjang-panjang ya, maksimal 30 menit saja. Nanti kita akan unggah sebagai edukasi ya, sarana pendidikan kesehatan. Nanti mungkin PJMK atau dibantu dengan ketua kelas atau dibentuk siapa yang membantu di list dulu, dikonsulkan ke Bu Erma temanya apa terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, mungkin dari sini ya Bu Erma akhiri ya, karena 9.45 akan ada kegiatan perkuliahan lagi. Mungkin kita buka sesi diskusi tanya jawab sepintas ya. Kira-kira dari materi tadi teman-teman ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Ada? Atau cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup? Saya izin bertanya, Bu. Oke, baik. Mbak Eliana ya? Oke, silakan Mbak Iya. Eliana. Oke. Jika keputihan yang terus-menerus itu apakah berbahaya, Bu? Ya, kalau keputihan terus-menerus itu ya dikatakan bisa berbahaya, segera diperiksakan saja. Sebenarnya keputihan itu sebenarnya juga bisa dikatakan bukan dikatakan bagus ya, hanya penanda bahwa tubuh kita itu memberikan perlawanan ya. Artinya apa? Kadang keputihan pada wanita itu hal yang normal ya, apalagi sebelum menstruasi dan setelah menstruasi. Tapi dikatakan berbahaya jika satu terus menerus itu tadi. Terus menerus kita cari faktornya terlebih dulu ya Mbak. Sebelum Bu Irma menjawab, satu, apakah gatal, apakah berbau.
Itu saja kuncinya ya. Gatal dan berbau. Jika gatal dan berbau itu bahaya. Tapi jika keputihan terus-menerus sampai misalkan katakan terus-menerusnya berapa? Hitungan hari atau minggu? Minggu, Bu. Kalau dalam 1 minggu, 2 minggu sebenarnya kalau kembali kita lihat aktivitas fisik kita seperti apa? Apakah kita stres? Ada faktor pemicunya apa? Stres, kecapean, kelelahan. Nah, itu enggak masalah. Senyampang memang itu faktor pemicunya ada. Tapi jika faktor pemicunya enggak ada, ya perlu dikonsultasikan ya artinya ya. Dikonsultasikan supaya takutnya ada sesuatu yang bermasalah karena fisiologinya keputihan itu mungkin ya sampai maksimal 1 minggu lah. Itu yang kalau tanpa ada faktor pemicu ya, karena wanita itu mengalami keputihan itu hal yang wajar, fisiologis. Kalau mau mens atau setelah mens itu hal yang fisiologis asalkan satu tidak berbau dan warnanya bening ya, bening putih atau kalau enggak agak keputihan kayak gitu ya, putih-putih ya putih, nggak putih banget ya, putih apa ya, putih susu seperti itu ya. Itu wajar, asalkan nggak bau, nggak gatal ya, nggak ada nyeri, nah, seperti itu. Jadi kalau tadi sampai seminggu, 2 minggu coba ada faktor pemicunya nggak? Stres atau kelelahan, nah kalau misalkan stres, kelelahan kan memang ada faktor pemicunya, meskipun sampai seminggu, 2 minggu, ya sudah, memang itu karena dampak mekanisme perlawanan tubuh untuk apa ya, bentuk perlawanan tubuh dari tadi kecapean, stres kayak gitu. Tapi kalau nggak ada pemicunya, ya coba diperiksakan. Begitu ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sami-sami. Oke, ada yang lainnya? Jadi nggak perlu khawatir ya untuk keputihan selama tidak gatal, tidak berbau dan satu dilihat. Biasanya kalau perempuan pakai pembalut itu kan kalau nggak cocok, itu juga kadang bisa menimbulkan iritasi. Gatal karena iritasi pembalut. Makanya ada juga ya yang pembalut yang apa namanya macam-macamnya ya, nanti dilihat ya. Macam-macamnya, kemudian pemakaian celana dalam, kemudian personal hygiene, nah perlu harus dilihat kalau sampai 2 minggu berturut-turut tuh kalau ada faktor pemicunya, ya berarti itu kurangi faktor pemicunya, seperti itu. Mungkin kalau kecapean, kemudian pemakaian yang ketat, celana yang ketat, atau mungkin pakai itu biasanya kan kayak semacam pencuci habis apa itu kan kalau wanita kan sering pakai begitu ya, sebenarnya tuh nggak di ini ya, nggak bagus sih sebenarnya ya, karena tubuh itu ya itu tadi sudah bisa secara fisiologis itu sudah bisa, tapi ya nggak apa-apa hanya sekali 2 kali itu nggak apa-apa. Makanya imunitas tubuh sebenarnya Tuhan tuh sudah sempurna menciptakan, cuman kadang kita tuh yang aneh-aneh gitu. Sudah diciptakan sempurna ya maunya tambah-tambah apa gitu ya. Tapi yang penting itu adalah imunitas, olahraga, nutrisi yang cukup itu sudah merupakan tameng tubuh kita seperti itu ya. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya ya kita bisa, tapi ya kita nggak bisa ya, kadang memang di luar semua itu. Itu ya, kemudian kalau untuk penyakit-penyakit yang lain, tadi dapat belajar seperti itu, saya kok ada kemerah-merahan, nah enggak juga, karena mendiagnosa itu tidak hanya cukup satu gejala. Ya memang tadi gejalanya ada, gatal nyeri itu ada, seperti itu. Tapi semua itu harus ada data penunjangnya, begitu ya, harus ada data penunjangnya. Artinya data penunjang itu tidak hanya satu terus didiagnosa seperti itu, enggak. Harus ada lab seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir nanti habis pelajarannya penyakit menular seksual ada satu gejala sudah khawatir ya. Khawatir itu enggak apa-apa. Suatu bentuk untuk kita bertindak, untuk kita berperilaku. Tapi artinya tidak hanya satu, harus ada diagnosa yang lainnya, harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Artinya jika tadi ada gejala seperti itu kan ada indikator ke kita untuk segera apa? Ya kita bisa mereview, mengkilas balik lah seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ongki, silakan. Untuk materi yang pertama yang isu kelainan seksual, Bu. Ya, ya. Yang tadi ya? Ya, Bu. Yang dimana kita tahu, Bu, apa, Bu, yang lagi viral itu yang Mas Ragil itu yang gay itu, Bu. Itu apakah sesama jenis saling menyukai itu sampai menganggap bahwa seperti suami istri itu apakah sangat rentan untuk apa itu kelainan seksual yang rentan untuk sebuah penyakit seperti HIV atau penyakit menular lain, Bu? Iya. Kan mereka Ya. kan di negara
kan pasti dilindungi. Kalau di Indonesia kan tidak. Jadi apakah itu sangat berisiko penyakit menularnya begitu? Iya, sebenarnya semua sangat beresiko ya. Artinya tadi ya dikatakan beresiko itu kan ganti-ganti pasangan. Nah, ya tadi kan di mata itu ganti-ganti pasangan itu bisa dengan secara apapun, oral-oral, oral anus, kelamin oral, kan ada di situ semuanya. Nah, semua itu beresiko seperti itu. Nah, kalau terjadi kelainan kayak semacam kelainan seksual atau gay atau apa itu tadi, biasanya sudah tampak dari awal itu sudah tampak. Ada perilaku ditambah lingkungannya seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini semua akan beresiko ya. Makanya itu tadi jika satu pasangan itu adalah tipsnya adalah satu pasangan dan setia. Artinya itu tadi cenderung berganti-ganti pasangan karena kita tidak tahu sekali ganti pasangan dia beresiko atau tidak. Artinya kalau satu dia maksudnya kalau setia itu kan dia nggak kemana-mana hanya satu gitu. Nggak mungkin akan terjadi penularan seperti itu. Nah kalau berganti-ganti itu kan ya sama aja sama kita di tempat umum gitu ya. Di tempat umum di situ orang banyak yang datang kayak gitu. Jadi orang banyak kita nggak tahu orang itu sehat atau enggak seperti itu sehingga akhirnya dia menularkan seperti itu ya. Oke. Sebenarnya intinya pertanyaan dari Mas Pongki tadi apa? Intinya di gay atau di perilaku seksualnya atau di penularannya? G sama perilaku seksualnya, Bu. Oke, iya kalau tetap itu kan sama, dia ada aktivitas ya, ada aktivitas. Kalau dia artinya ganti-ganti pasangan seperti itu, apalagi dengan pola yang tidak seharusnya. Misalkan Tuhan itu sebenarnya sudah menciptakan yang bagus ya, kelamin sama kelamin seperti itu ya. Tapi kan sekarang ada yang oral. Nah, dengan oral itu seseorang jika misalkan yang perempuan atau laki-laki dia kena GO, keputihan atau bukan keputihan ya, mungkin GO. Nah, kemudian dia oral seksual, otomatis dia akan menular seperti itu ya. Jadi penyakit seksual itu pertama akan tertular jika orang itu sakit. Jika tidak ya tidak, dia tidak akan menularkan. Yang menularkan itu kan orang yang sakit, terinfeksi penyakit menular. Nah, jika dia tidak berobat, kemudian dia berhubungan dengan orang lain akan tertular. Orang lain itu nggak tahu, dia berhubungan lagi dengan akan menularkan. Coba kalau dia setia, satu pasangan tidak berganti-ganti ya, dia tidak akan apa ya, akan lebih terlindungi. Bisa dipahami ya. Jadi apapun penyakitnya, penyakit seksual, intinya semua penyakit seksual, orang itu semua akan rentan jika ada satu yang mengalami, kemudian dia berganti-ganti. Nah, seperti itu ya. Oke. Bisa terjawab maksudnya? Mungkin menjawab ya artinya. Ya. Ya, jadi semua berisiko jika terjadi kelainan, apalagi kelainan seksual ya, seperti itu ya. Jadi intinya satu orang terinfeksi, jika orang itu setia, ya sudah mungkin hanya menularkan pada pasangannya saja. Tapi jika pasangannya itu tidak setia, ya dia akan menularkan seperti itu. Entah itu gay, entah itu sesama, pasti akan intinya jika terinfeksi akan menularkan. Itu ya. Oke, baik. Tadi ada chat masuk. Sebentar. Waktunya sudah habis. Oke, baik. Waktu sudah habis ya. Sudah 9.43. Baik ya teman-teman ya. Nanti pertemuan berikutnya lagi mungkin materinya bisa agak banyak ya kita untuk diskusi ya. Oke. Itu ya nanti jika ada nanti segera nanti Bu Irma ingatkan ya untuk contoh bukan contoh flyer ya, intinya ketentuan-ketentuan yang di dalam flyernya. Oke, sebelumnya kita foto bersama dulu. Oke, foto bersama dulu ya. Kalau teman-teman bisa buka open kamera seperti itu. Oke. Oke, teman-teman yang bisa open kamera silakan open kamera. Halo, ini di mana semua ini? Nggak apa-apa, maksudnya di rumah nggak apa-apa, mungkin sambil sama ibunya nggak apa-apa, dimanapun nggak apa-apa. Kecuali kalau yang lagi pas nggak pakai jilbab ya harus pakai jilbab. Mau di rumah, mau apa, ini momen yang paling bagus. Benar suka lihatnya, maunya di mana, mau di dapur sambil masak, mungkin sambil apa, sambil sama adiknya, sambil sama ibu, sambil sama apa. Nah, biar tahu lah. Nah, biar tahu artinya apa. Nanti kalau benar ketemu di kampus, benar nggak tahu gitu ya. Oke.
Ya berarti tahu kalau Bu Irma ketemu di kampus, oh iya gitu. Kadang nanti sampai lulus kalau Zoom ini nggak tahu ya. Oke, Bu Irma. Foto ya, oke ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan close kamera ya. Oke, Bu Irma simpan dulu ya. Oke, IKM ya ini ya. Kesehatan reproduksi ya. Oke, IKM 2 ya. IKM. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini tadi. Kita ketemu lagi semoga minggu depan ya. Oke, nanti sama nanti progresnya segera di PJMK hubungi saya, segera dibentuk aja. Kalau bisa jangan sampai 5 ya, maksimal 5, segera dibentuk kelompok untuk membuat video player. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Bu. Sama. Ya, izin live ya.